Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati auliyaillah wa li musannifi hadhil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وفيكم في الدارين آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi' asyara, utawi kiku hadis kang nomor 14. Hadis yang ke-14 dari Arba'in Nawawi. Judulnya Hurmatu Damil Muslim. Kehormatan darah seorang muslim. Artinya tentang bagaimana kehormatan seorang muslim, tidak boleh dibunuh dan lain sebagainya. Kehormatan seorang muslim. An Ibni Mas'udin, cinarita saking Ibnu Mas'ud, berarti Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu terkenal dengan julukan Shahibus Sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemegang rahasia Rasulullah. Karena saking dekatnya dengan Rasulullah, sebagaimana kemarin sahabat Anas bin Malik sebagai pelayannya Rasulullah. Bahkan beliau dibolehkan masuk ke kamarnya Rasulullah. Kalau ngepasi Rasulullah tertidur itu dibangunkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, mengambilkan air untuk mandi, mengambilkan makan, mengambilkan minum, membawakan sendalnya Rasulullah. Itu Ibnu Mas'ud itu. Dan beliau terkenal sebagai penghafal Al-Quran pertama, Ibnu Mas'ud. Dan orang yang pertama kali berani membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir dengan suara yang lantang, itu Ibnu Mas'ud. Selain Rasulullah ya. Sehingga beliau juga pernah mendapati penganiayaan, membaca surah Ar-Rahman berapa ayat itu. Wah ki gawanane Muhammad iki, wah dianiaya langsung oleh kafir Quraisy. Tapi beliau termasuk juga orang yang alim di bidang Al-Qur'an. Sampai-sampai beliau mengatakan begini, demi Allah, setiap ayat dalam Al-Qur'an aku tuh tahu bagaimana turunnya. Kalau ada orang yang lebih tahu dariku, aku pasti akan berguru dengannya. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau saking sedake karo Kanjeng Nabi. Bahkan setiap ayat-ayat Al-Qur'an itu beliau tahu asbab nuzulnya, itu tahu. Sehingga di antara yang dikagumi oleh sahabat Umar kan karena itu. Terkagum-kagum dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika ditanya jawabannya Al-Qur'an. Dari mana? Min Baitul Atiq. Jawabannya seperti itu. Selalu jawabannya menggunakan ayat Al-Qur'an. Itu sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengeluarkan hadis sekitar 800-an, tidak sampai ribuan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu halal apa damumriin getiyeh wong muslimin kang muslim, tidak halal darahnya seorang muslim. Inilah judulnya kenapa kehormatan seorang muslim, karena dikatakan la yahillu damumriin, tidak halal hukumnya, berarti haram. Kenapa tidak menggunakan kata haram? Menggunakan la yahillu, itu lebih halus bahasanya. Makanya kalau di tempat kami di rumah sakit itu
kalau ada dana-dana yang sumbernya dari bunga, itu penamaannya bukan dana haram tapi dana non halal. Lebih halus ya, padahal haram itu karena riba misalkan. Dari bunga-bunga itu dikumpulkan jadi satu, dimasukkan di zakat di kami itu. Tidak menjadi keuntungan instansi, apalagi kok menjadi THR karyawan, wis ora mungkin iku. Pokoke mlebu ning rekening zakat. Karena termasuk di antara dana non halal, bahasanya itu, bukan dana haram. Ini layahilu juga sama. Layahilu ora halal. Apa damu mriin getieh wong suwiji muslimin kang muslim yashhadu kang nekseni sapa imriin an ing temen sedune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah. Wa anni lan temen sedune ingsun iku Rasulullahi dadi utusane Gusti Allah. Ini yang menguatkan hadis sebelumnya. Itu kan kemarin juga sama, tidak boleh kita saling menyakiti dan lain sebagainya. Orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat, apalagi syahadat, sholat, zakat dan lain-lain. Nah, ini menguatkan hadis sebelumnya. Jadi tidak halal hukumnya atau haram, tidak boleh kita itu membunuh seorang muslim yang sudah mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah illa bi ihdas salasin, angin sebab suwijine perkara telu, kecuali 3 perkara ini maka boleh hukumnya membunuh mereka. Ini kita berbicara hukum Islam ya, bukan nanti tiap negara itu ada kearifan lokal hukum masing-masing di negaranya, karena tidak semua negara itu semuanya muslim. Kecuali semuanya negaranya muslim maka bisa menggunakan hukum-hukum Islam secara khusus. Tapi kan negara kita juga termasuk di antara negara yang bukan hanya muslim yang berada di NKRI ini. Nah, jadi hukumnya haram atau tidak halal membunuh seorang muslim yang sudah mengucapkan kalimat syahadatain illa bi ihdatsalatin, kecuali 3 orang ini. Siapa yang pertama? Ats-tsayyib az-zani. Ats-tsayyibu az-zani. Suwiji wong kang wis nikah, rondo utawa duda, pokoke sing wis nikah. Az-zani kang zina. Kalau dalam murad di kitab ini yang disebut tsayyib adalah man laisa bibakrin. Ora kok sing gadis, ora kok sing joko, tapi wis pernah menikah. Atau dengan bahasa lain, mereka itu sudah pernah merasakan wat'i. Nah, ya, sudah pernah merasakan wat'i atau jima. Itu yang disebut ats-tsayyib az-zani. Itu hukumnya halal membunuh mereka. Wah, bahasanya ya ngeri ya. Halal membunuh mereka. Ats-tsayyib az-zani, orang yang sudah menikah, duda, janda. Az-zani yang berzina, maka dikatakan bagian daripada pengecualian hadis ini. Wan nafsu lan awa-awaan bin nafsi, sebab mateni awa-awaan, seseorang yang membunuh orang lain itu dikatakan juga termasuk di antara yang dibolehkan untuk membunuh mereka. Wattariku lan wong kang tinggal lidinihi marang agamane tarik, orang yang meninggalkan agama alias murtad. Al mufariku kang tur kang misah lil jamaati saking golongane muslimin, orang yang meninggalkan agamanya dan sudah komitmen, sudah tidak bisa didakwai lagi untuk bisa masuk Islam. Al-mufariqu lil jamaah,
yang berpisah dari golongan-golongan orang Islam. Juga termasuk pengecualian. Rawahu riwayatake hu ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Muslim. Nah, hadis-hadis ini biasanya masuk pada bab-bab diyat. Ya, bab-bab bagaimana hudud itu ya. Karena berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini, yang pertama adalah hurmatu damil muslim. Bagaimana Islam itu betul-betul menjaga, menjamin kehormatan seorang muslim. Terutama mereka orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Inna min syahida alla ilaha illallah innaman. Ya. Faqara bi wujudihi subhanahu wa wahda niyatuhu. Wa sadaqa bi nubuwwati khatamir rusul wa antarafa bi risalatih. Itu orang-orang yang senantiasa sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, membenarkan sifat-sifatnya, yakin Allah, wujudnya Allah, ya. Kemudian membenarkan kenabian Rasulullah, maka dikatakan faqad asoma damuhu. Mereka itu sudah dijaga darahnya, dalam arti haram hukumnya membunuh mereka. Nah, jadi kecuali, nah ini ada kecualinya. Kecuali siapa? Yang pertama, qatlun nafsi amdan bighairi haqq. Membunuh orang lain tidak sesuai dengan haknya mereka, tidak sesuai dengan tuntunan Islam, maka itu pengecualian, tidak terjaga lagi mereka. Yang kedua, az-zina ba'dal ihsan wa huwa azwaj. Itu mereka yang sudah menikah kemudian berzina. Yang ketiga, ar-ridah, yaitu orang yang murtad. Jadi seorang muslim betul-betul sudah dijamin agar tidak boleh hukumnya dibunuh, kecuali mereka yang sudah menikah kemudian berzina, atau mereka yang membunuh orang lain, atau mereka yang murtad. Nah, sehingga yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana hukum-hukumnya mereka. Yang pertama berkaitan dengan orang yang zina. Kita mengenal ada istilah hukum rajam. Wah, di rajam itu apa? Dilempari batu. Wah. Ada hukum namanya dijilid, dicambuk gitu ya. Az-zaniyatu waz-zani. Nah, kalau yang zinanya bukan zina muhsan kan dijilid itu ya. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dipukul sampai dengan 100 kali pukulan, cambukan. Nah, tapi kalau mereka yang sudah menikah hukumnya rajam. Makanya dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, mereka dirajam. Kanjeng Nabi dulu juga pernah, ya, pernah wahdu ya unes alam ro'atin hadza fa in hatarafat farjamha. Kanjeng Nabi dawuh kepada wahda ya unes alam ro'atin hadza, ada seorang perempuan yang berzina kemudian dia dirajam. Kemudian wakana ar-radmu fil Quran alladzi nasakha lafdhuhu. Ada satu ayat Al-Qur'an yang sudah dinasakh, yang berbunyi asy-syaikh wasyaikhah. Asy-syaikh wasyaikhah itu maknanya orang yang sudah menikah. Idza zaniya, ketika mereka berdua berzina, dikatakan farjumuhuma. Nah, maka rajamlah mereka berdua. Nah, ini hukum rajam itu sudah dikenal. Kalau sampean mungkin pernah melihat video ada seorang laki-laki atau perempuan itu dipendem, dibenamkan badannya hingga hanya terlihat apanya, kepalanya, kemudian dilempari batu sampai dengan meninggal. Wah, itu gambarannya kira-kira seperti itu. Itu dirajam itu. Ya. Pernah lihat enggak videonya itu? Atau mungkin gambarnya nanti berarti diklik sekali-kali YouTube-nya hukum rajam begitu.
itu di badannya itu dikubur, di di tanah, dipendem ning tanah, tinggal terlihat kepalanya, wis mulai dilempari batu. Kan ndak bisa ngapa-ngapa, ndak bisa pergi itu kalau sudah seperti itu. Nah, itu di hukum Islam itu ada seperti itu. Tapi sekali lagi kita di negara kita itu bukan negara Muslim ya, walaupun mayoritas adalah Muslim. Ya, berat sebenarnya bahasanya menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahkan faman kafara birrajmi faqad kafara bil Quran. Rajam itu hukum Islam. Barang siapa yang kemudian kufur, menutup diri dari itu, maka dikatakan faqad kafara bil Quran, dia menutup dari Al-Quran berarti. Makanya di Aceh ya yang masih adanya hukum-hukum itu ya, dicambuk dan sebagainya. Kalau di Arab saya ditunjukkan bukan melihat, ditunjukkan ini tempat misalkan membunuh ya, orang yang membunuh itu kan ya harus dibunuh hukumnya, dipotong lehernya misalkan. Tempatnya ada sendiri itu memang. Ngeri ya kalau soalnya hukumnya berbeda dan kita tidak pernah tahu. Itu yang pertama, rajam. Jadi orang-orang yang berzina maka hukumnya rajam. Yang ketiga al-qasas atau kisos. Atau kisos bukan qasas. Kisos itu hukuman bagi orang yang kedua. Yaitu ketika membunuh maka hukumnya juga dibunuh. Namanya hukum kisos. Kalau tadi kan dirajam, dilempari batu sampai meninggal, kan sama dengan membunuh, dibunuh, tapi caranya beda antara rajam dengan kisos. Kalau kisos sih langsung dibunuh, itu kan dipenggal kepalanya dan lain sebagainya. Kan sering melihat juga itu boros red, tapi itu harus tajam loh ya, pisaunya ya, pisaunya ora pisaunya kok ketul kayak sakit, malah menyiksa yang dikenai hukuman itu gara-gara gak kroso. Cara wong dihukum gak kroso, jelas hilang, gak kroso. Kita karena hidup itu, jadi masih membayangkan, wah rasanya mungkin lo kan malah gak kroso. Cara bayanganku malah gak kroso, karena kita posisinya posisi yang masih bisa merasakan. Sama mungkin seperti orang kecelakaan itu loh. Kalau sampai pernah kecelakaan ya, gludak loh, kok jebul tanganku ngono to iki. Misalkan tulangnya patah, krosone kak sabare. Atau loh, moro-moro kok sudah kakinya sudah terbelah misalkan. Itu kan enggak kroso karena saking cepatnya. Sama dengan orang yang jatuh dari pesawat. Jatuh ke laut, bayangannya awake dhewe kan, wah ya Allah mesak kemen yo. Rasane kaya apa? Meledak ning udara, tiba ning laut, dipangani iwak, wah dicokoti iwak rasane kaya apa? Tekan ngisor ki wis mati aja sampean. Tak bayangke itu orang yang jatuh dari ketinggian ribuan kaki dari bumi itu, ketika pesawat itu sudah mulai terjun bebas, itu ya wis maput kabeh paling. Jadi malah gak kroso lek mati. Soalnya wis pingsan kabeh. Kondisi sudah pingsan semua. Kaya sampean numpak apa kae? Roller coaster itu ulah rasane ora karu-karuan to iku. Padahal ning berapa kaki itu sampean. Enak sing semaput barang to iku. Numpak. Lah yang tingginya ribuan, puluhan ribu kaki itu. Langsung turun bebas, terjun bebas pesawatnya. Itu jangan-jangan sebelum jatuh itu mereka itu pingsan sih. Justru malah matine gak kroso. Cuma wae dhewe ngerosone wah mesake. Justru malah kisos sama kelihatannya. Saya membayangkan kok sama. Mas Rel, kepalanya langsung putus sudah. Kecuali itu tadi pisaunya kok pisau yang enggak tajam gitu. Nah, itu berbeda. Atau seperti orang yang menyembelih hewan kurban, itu kan memang dibiarkan mati ya.
Kalau itu kan tidak, langsung dipotong. Itu yang ya, jadi kisos. Kemudian yang haddur ridah, had namanya. Orang-orang yang murtad kan juga sama. Ya, orang-orang yang murtad itu juga sama. Hukumnya adalah dibunuh. Mereka orang-orang yang murtad yang memang betul-betul sudah tidak ada komitmen lagi untuk kembali kepada Islam. Bahasanya itu bukan sembarang anggar wis murtad kuwi kok darahnya halal, tidak. Mulai Kanjeng Nabi dawuh, ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah mereka. Ya memang demikian hukumnya. Kok keras men ya. Ya kalau dibilang keras ya keras hukuman Islam itu. Namanya hukuman itu kan harus ada efek jera. Hukuman itu harus ada memiliki efek jera. Wah, ada begal. Hukumannya apa? Membayar 200.000 begal kabeh. Tidak ada efek jeranya. Di penjara berapa bulan? 3 bulan. Wah, ora apa-apa. Wong cuma 3 bulan, mending jadi begal. Makanya hukuman itu kan ada efek jeranya. Menimbulkan efek jera atau menimbulkan rasa takut bagi orang yang akan melakukan, wah, ini kok berzina hukumnya sampai dengan dibunuh. Malah menjadi kehati-hatian agar jangan sampai kemudian berzina. Nah, itu hukum Islam itu kira-kira demikian. Makanya sebenarnya untuk menegakkan hukum Islam itu ya pasti ada hikmahnya. Nah, termasuk diantaranya tarikus sholah. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu bahasanya itu kan dikatakan sebagai orang yang orang yang kafir. Nah, ada banyak hadisnya, misalkan waqala Rasulullah bainar rajul wa bainal kafir tarkus shalah. Jadi antara seorang laki-laki yang muslim dengan yang kafir itu tarikus shalah, itu perbedaannya di sana, meninggalkan sholat. Ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya faman tarokaha faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafaro, maka dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang kafir. Makanya sholat itu kudu tenanan. Sholat itu ibadah, ya, ibadah mahdhah yang memiliki banyak sekali perintah langsung dalam Al-Quran terkait dengan ibadah sholat. Jam 9 lebih. Tadi rada telat. Wallahu a'lam. Kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.